Halo guys, selamat datang di Holy Case. Sebelumnya terima kasih karena udah mengklik video ini ya. Kembali lagi di episode Sharing is Caring bersama aku, Jasmine dan Tiara. Oke, pembahasan kita hari ini yaitu pelecehan seksual. Nah kak, Ya, apa sih contoh pelecehan seksual yang kakak tahu nih? banyak ya pelecehan seksual zaman sekarang tuh bukan cuma sekedar kayak ketemu sama orangnya terus orang itu dilecehin, ya kan? Banyak juga yang mereka melakukan itu dengan cara komunikasi lewat media sosial. Ya, Tiba-tiba DM kita atau teks kita dengan mengirim-ngirimi gambar yang tidak Gambar atau pantas, video ya kan? yang- Kayak misalkan laki-laki tiba-tiba nge-DM kita nih perempuan, tapi langsung kirim foto yang tidak sepantasnya. Maksudnya mungkin mengerti yang kayak gitu-gitu. Kan itu termasuk melecehkan juga. Atau misalkan kita lagi bikin snapgram atau gimana terus ada yang komen dengan Kata-kata yang iya, merendahkan. kata-kata yang merendahkan. Kayak perempuan kan kita banyak banget di diri kita yang mungkin bikin nafsu mereka muncul atau gimana sampai-sampai mengkomentari yang seharusnya tidak dikomentari gitu loh. Mereka jadi salah fokus intinya ke situ. Terus kalau misalnya kita nggak kenal nih tiba-tiba kayak orang-orang Noel, mending Iya. Noel misalkan Noel tangan atau mungkin tiba-tiba main ngegeplak bokong kita gitu. Itu juga termasuk pelecehan seksual. Aku pernah nemuin kasus di mana ada oknum ya disebutnya. Ada beberapa oknum itu mengeksploitasi foto. Jadi misalkan aku foto aku nih, ntar tiba-tiba ada di situs-situs yang isinya itu buat jual-jual orang-orang jual diri gitu. Sedangkan diri kita sendiri aja nggak tahu. Tapi Bahkan ada yang diedit. iya, nah itu kayak gitu juga. Kayak mungkin itu foto-foto entah siapa, tapi diedit jadi foto kita atau foto-foto orang. Itu kan jatuhnya juga selain pelecehan seksual, menjatuhkan nama baik juga ya kan. Kan sekarang ya udah jadi rahasia umum banget di sini. Kan banyak juga mungkin beberapa orang yang memilih pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya. Iya. Banyak juga aplikasi-aplikasi dating yang tujuannya ya udah ya untuk open gitu. Tapi salahnya kadang beberapa oknum itu malah menjual foto kita di situ padahal diri kita aja nggak tahu. Ntar tiba-tiba ada orang chat kita, lu jual diri, lu di ini, lu kok ada di aplikasi ini gitu. Padahal Jadi diri kita sendiri nggak tahu. mencemari nama baik Iya, kita. mencemari nama baik kita juga. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghindari pelecehan seksual? Kalau yang menurut aku baca cara-cara kita untuk menghindari pelecehan seksual tuh pertama, jadi kita harus memiliki batasan pribadi baik fisik maupun emosional. Jadi kayak kita memfondasikan diri kita sendiri aja, entah dari cara berpakaiannya atau sikap kitanya gimana ke orang luar kayak gitu. Intinya sih kadang kan orang melakukan pelecehan seksual juga biasanya faktornya itu entah karena dia emang suka begitu atau mungkin dari orang yang mau dia lecehin ini juga menarik untuk dia lecehkan gitu loh. Terus sama pahami tanda-tanda, mau itu tanda fisik atau perilaku dia. Kalau misalkan emang kita ngerasa udah di nyebutnya catcalling lah bisa ya, bisa dirabel dari catcalling. Iya. Kalau misalkan kita lagi di transportasi umum nih, terus kita udah sadar ada orang yang catcalling kita atau merhatiin kita dari lama, entah ngeliatin diri kita dari atas sampai bawah, itu kita benar-benar harus ngehindarin orang itu. Kita harus pindah ke tempat yang rame atau setidaknya kita ngejauh dari dia. Itu. Terus perhatikan lingkungan. Contohnya gimana kalau menurut kamu kalau perhatiin lingkungan? Yang sepi, tempat yang gelap, Iya. nggak ada pengawas. Iya, apalagi kita perempuan kalau misalkan emang kita mengharuskan untuk pergi ke suatu tempat tapi jalannya sepi, kalau bisa sih setidaknya kalian ada mengabari salah satu teman kalian, kalian share live location. Kita kan nggak tahu ya apa yang bakal terjadi di kehidupan kita di hari itu. Setidaknya ada orang yang tahu kalau kita itu lagi di mana. Kalau misalkan kita tiba-tiba nggak ada kabar, kita bisa lihat dari situ. Bener gak? Iya benar. Ya kan? Terus sama juga kalau misalkan kalian naik taksi-taksi online sekarang, jangan sepenuhnya terlalu percaya juga sama supir. Karena kan banyak juga ya kasusnya
Kayak orang-orang itu dilecehkan di dalam mobil itu. Kamu pernah dengar ini nggak kasusnya Kak Erika? Gimana tuh? Aku Yang belum pernah. dia intinya kayak yang pernah aku dengar dari Kak Erika itu dia pernah pulang dari dia mau perjalanan pulang nih. Dia pesen taksi online. Terus pas di perjalanan itu si supirnya itu bilang kalau mau buat mencium, izin buat cium. Terus pinternya Kak Erika ini dia malah kayak mengiyakan tapi dengan bilang ya udah Pak ke hotel aja kayak gitu. Alibinya ke situ. Padahal tujuan dia bilang kayak gitu tuh karena biar di hotel kan pasti kan ada penjaga ya. Dia datang ke situ. Akhirnya si supirnya ngeyain aja mungkin karena mikir, gue bisa dikasih lebih nih atau apa gitu. Iya kesempatan. Terus pas udah sampai baru dia minta tolong ke security-nya kalau misalkan nih orang intinya mau berbuat jahat nih sama saya. Intinya kayak gitu. Kalian kadang harus punya pikiran-pikiran yang instan di waktu-waktu mepet-mepet kayak gitu sih. Walaupun gak semua orang bisa buat logikanya jalan buat sampai ke situ karena kan kondisinya panik ya. Ya kan? Jadi gak semua orang juga bisa langsung berpikir jernih dan harus apa. Tapi dari kasusnya Kak Erika itu harus dijadiin pelajaran juga sih. Iya betul. Ya. Kita harus pandai-pandai juga milih teman sih. Betul. Biar kita pertama gak kebawa, gak dijual, ya kan? Nah balik lagi, kan kadang suka ada oknum-oknum yang kayak gitu kan. Mungkin niatnya mah temenan, padahal pengen ngejual. Diajak ke klub-klub malam, dimabokin, dibungkus. Tahu-tahu dia nggak pagi-pagi tiba-tiba loh, kok gue udah ada di sini gitu. Terus apalagi gunakan teknologi dengan hati-hati. Iya betul itu. Gimana tuh maksudnya? Kita harus jaga privasi. Jangan asal bagi-bagi informasi pribadi ke sosial media. Iya itu benar. Terus juga jangan asal. Sebenarnya sosial media itu hak kalian sih buat kalian men-share apapun yang pengen kalian share. Cuma balik lagi kalian juga harus tahu dampak negatif sama positifnya. Iya betul. Ya kan karena nggak semua manusia di bumi itu baik hati, ya kan. Jadi harus hati-hati aja. Kalau menurut kamu apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita lagi di situasi seperti itu? Pastikan dulu keamanannya. Jika masih dalam situasi bahaya, coba pergi dari tempat itu. Pinter-pinter muter otak kalau misalkan emang kita lagi ada di situasi itu. Kan kita otomatis pasti masih megang handphone kan. Sebisa mungkin kita hubungin orang-orang yang emang dekat sama kita atau yang pastinya bisa membantu kita. Entah kita hubungin pihak berwajib atau kita hubungin orang rumah. Kita yang pasti harus share live location. Biar orang-orang tahu, biar mereka bantuin kita, samperin kita. Soalnya kan kalau misalkan contohnya nih situasi di dalam mobil, kita kan gak bisa berkutik juga ya. Si pelaku itu bisa ngunci mobil, bisa kunci pintu mobil. Jadi di situ karena kita satu-satunya yang bisa kita lakuin adalah menghubungi, kita ada handphone, ya kan? Jadi yang kita lakuin di situ pasti bisanya cuma menghubungi orang-orang, ya kan? Intinya kayak gitu. Terus sama simpen bukti juga. Pokoknya kalau misalnya kita lagi di situasi yang benar-benar kejebak gitu, pastikan kita bukti. Cuma simpen bukti. Terus yang salah satu yang bisa jadi penolong kita cuma handphone kan, untuk kita ngehubungin, untuk kita simpen bukti-bukti. Rekam aja apa yang lagi pengen dia lakuin. Dia ngomong apa ke kita atau foto orangnya sekaligus dari belakang. Terus juga kita harus tahu cara mencegahnya nih. Iya, gimana tuh? Dengan cara edukasi. Kita harus pergunakan Google dengan sebaik mungkin ya. Iya, betul. Kita harus sadar juga akan pelecehan seksual karena pelecehan seksual itu bentuknya banyak, ya nggak sih? Bukan sekedar kamu diculik terus dilecehin kayak gitu, enggak. Dengan yang simpel-simpelnya kayak tadi, kamu nggak kenal sama orang terus tiba-tiba ada yang DM kamu langsung kirim foto yang tidak pantas. Itu juga pelecehan seksual. Kalau misalkan emang mau dilaporin juga itu udah ada undang-undangnya pasti, ya kan? Pasti. Jangan takut buat ngomong, iya kan? Iya, betul. Jangan, kalau misalkan emang kondisinya kamu sudah mengalami itu jangan, itu pasti emang bikin kalian trauma. Tapi kalian jangan takut buat speak up, karena sekarang udah ada aparat-aparatnya yang bakalan menangani kasus itu. Apalagi kalau kamu perempuan itu di Indonesia tuh banyak banget perlindungannya, ya kan? Iya. Komnas HAM tuh udah pasti. Terus ada lagi lembaga perlindungan perempuan kayak gitu. Terus apalagi pelecehan juga nggak selalu orang dewasa yang ngalamin.
pelaku-pelaku pelecehan seksual tuh mereka nggak mandang umur, yang penting mereka ngerasa diri dia pengen, terus korban ini bisa dikelabui, itu pasti mereka bakal melakukan aksinya. Nggak mandang mau kamu anak tirinya, mau kamu saudaranya, sepupunya, keponakan, atau mungkin apalagi orang nggak kenal gitu ya kan. Oh iya Kak, Ya? Kakak ada rekomendasi film yang menceritakan tentang pelecehan seksual kayak gini nggak sih? Ada beberapa film yang teman-teman aku rekomendasiin dan aku sempat lihat, tapi ada salah satu film yang benar-benar ini diangkat dari kisah nyata dan aku nontonnya benar-benar kayak speechless, nggak bisa berkata-kata banget sih. Judulnya ini guys, Girl in the Basement. Kamu pernah nonton itu nggak? Aku pernah nonton. Ya kan? Jadi ini tuh kisah nyata. Dia menceritakan tentang seorang gadis perempuan sama ayahnya. Pelakunya ini ayahnya sendiri. Ayah kandung, ya kan? Iya. Itu yang nggak habis dipikir. Jadi anaknya ini mungkin dia merasa dia udah dewasa, udah 18 tahun, udah legal lah ya istilahnya tuh kayak gitu. Jadi dia mau pergi ke pesta tapi nggak diizinin sama ayahnya, sampai akhirnya dia kabur lewat jendela dan pulang pagi-paginya dianterin sama pacarnya. Dari situ tuh langsung ayahnya marah. Aku nggak terlalu paham juga sama jalan pikir orang tuanya. Terus udah kayak gitu ada sampai tiba di suatu hari si bapaknya ini minta tolong anaknya buat naruh barang, ditaruh di ruang bawah tanahnya mereka, rumah mereka. Pas udah sampai di bawah, tapi sebelum-sebelumnya ini si bapaknya emang sudah merencanakan itu. Kayak rencana dia tuh udah matang banget sampai bikin ruang bawah tanah yang bener-bener kedap suara buat anaknya ini, buat ngehukum anaknya ini. Aku pikir oh ya udah mungkin ini cuma sekedar Hukuman. iya hukuman Sesaat. karena hukuman sesaat karena anaknya enggak nurutin apa kata dia gitu. Ngebangkang. Tapi ternyata setelah beberapa hari setelah itu bapaknya lagi nyamperin ngasih baju. Ngasih bajunya itu baju seksi. Dan ternyata di situ anaknya istilahnya tuh dipakai. Ya kan? Itu aku pas nonton langsung kayak speechless. Kayak oh, ada ya anjir bapak begini, ini anak kandung loh. Lo kalau misalnya mau hukum ya udah ngukum aja, tapi kenapa harus sampai anak lo dijadiin budak seks lo gitu loh. Terus polisi langsung ngecek rumahnya itu. Terus udah deh tamat. Terus dia happy ending, balikan lagi sama mantannya. Ya kan? Mantannya juga setia banget lagi nunggu. Terus sebenarnya di Indonesia juga banyak kasus-kasus kayak gitu nggak sih? Iya. Kalau di Indonesia kayaknya yang aku tahu sih kebanyakan bapak tiri. Ya. Yang menjadikan anak tirinya sebagai budak seks tapi tidak memandang umur. Mau itu anak masih SD kalau emang inafsudi. Makanya aduh kayak bener-bener pemerintah tuh harus memberikan edukasi yang biar mata-mata rakyat itu terbuka soal pelecehan seksual gitu loh. Betul. Terus kadang juga aku pernah dengar kasus pencabulan-pencabulan yang dilakuin sama dukun lah atau bahkan sama orang yang ahli agama pun mereka bisa melakukan itu ke santri mereka. Dan sayangnya banget aku nggak tahu juga ya apa yang dirasain sama mereka, sama si korban pelecehan seksual sampai mereka nggak pernah berani buat speak up. Entah diancemnya kayak gimana nggak tahu juga. Cuma jadi munculin trauma ke dia juga kan pasti. Kamu ada lagi rekomendasi film nggak soal pelecehan seksual? Ada rekomendasi film dari Korea. Judulnya Hope. Aku belum nonton tuh. Abis ini aku nonton sih. Gimana tuh alurnya? Ceritanya itu anak kecil dia lagi jalan hujan-hujan di tempat yang sepi. Terus ketemu bapak-bapak yang nggak dikenal. Tiba-tiba dia dilecehkan. Gila kan? Iya, dia nggak mandang umur ya, masih kecil itu anak kecil. Itu kisah nyata, itu kisah nyata. Aku kurang tahu deh kisah nyata apa enggak ya. Terus anak kecil itu meninggal? Enggak, dia trauma, bahkan sampai trauma sama bapaknya sendiri. Dia jadi takut sama bapaknya sendiri. Kayak Lebih ke trauma takut ngeliat laki-laki kali ya. Kak, ada tips nggak untuk melindungi diri kita dari
orang-orang yang pelaku pelecehan seksual itu? Pertama itu kayak yang tadi pertama aku bilang, kita harus punya satu temen. Kalau misalnya emang kita lagi jalan sendirian nih ya, kita harus terpaksa banget menggunakan taksi online kayak gitu untuk mencegah aja ya kan. Kita harus punya ada orang kepercayaan kita buat tahu kita di mana. Terus juga sama mungkin hal kecilnya tuh, kalian kan pasti perempuan-perempuan nih ya, terutama untuk perempuan, kalian pasti punya kayak botol kecil entah bekas hand sanitizer atau apapun, kalian kasih aja tuh bukan racun mata, apa yang bikin perih pokoknya. Jadi kalian bisa tinggal nge-spray aja tuh dianya, terus kalian kabur pergi. Atau kalian mau sampai belajar bela diri pun ya nggak masalah, kan itu upaya kalian buat menjaga diri kalian agar tidak terkena itu kan. Apalagi kalau misalkan emang di situasinya kita udah mau dijadiin korban, jadi kita punya pegangan nih, entah kita bisa bela diri atau kita bisa melawan dia dengan barang-barang yang kita bawa, kayak tadi spray yang bikin panas mata, atau mungkin gunting kuku yang ada Pisau kecil. iya pisau kecilnya yang tajam-tajam kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu aja nggak apa-apa. Intinya kita harus tetap waspada ya. Iya, kita harus peka terhadap lingkungan kita ya, Iya. harus peka terhadap Situasi. iya, peka terhadap situasi. Misalkan lagi di angkutan umum, kalian mendengar sibuk sama diri kalian sendiri, misalkan kalian ngedengerin musik sekencang-kencangnya, pakai headset kalian atau pakai AirPods kalian kayak gitu. Padahal mungkin aja tanpa kalian sadari itu ada orang yang memata-matai kalian. Itu bisa berbuat jahat. Jadi kalian tuh nggak fokus ke sekitar kalian buat save diri kalian sendiri, tapi malah kalian asik sendiri dan jadinya tiba-tiba kalian dihadang sama si pelaku itu. Jadi itu mungkin beberapa tips dari kita yang bisa kita sampaikan ke kalian. Kalau misalkan kalian ada tips-tips lain, kalian bisa komen Iya. di kolom komentar kita, ya kan? Untuk tambahin edukasi lainnya juga. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami pelecehan seksual, jangan takut untuk bicara, speak up, karena kamu nggak sendirian. Iya, jangan takut buat speak up karena kalian merasa kalau kalian speak up pun nggak akan merasa terlindungi atau kalian takut diejek. Kalau misalkan nanti beritanya naik atau gimana, kalian jangan takut. Tujuan kita di sini untuk mengedukasi kalian yang nonton juga, biar lebih sadar dan melek bahwa pelecehan seksual itu pertama bentuknya banyak banget, dari hal kecil sampai hal besar, sampai bisa dilecehin terus kalian bisa sampai dibunuh. Jadi kita sebagai manusia, entah laki-laki atau perempuan, kita harus aware sama diri kita sendiri, kita harus ngejaga diri kita biar kita jangan sampai terkena pelecehan tersebut. Ya, oke. Oke, segini dulu episode sharing kita hari ini. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, Comment, like, and share. Oke. Oke guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Bye.